Nah, mudah-mudahan dengan hidup itu di samping kita syukur, kita juga ibadah, kita sujud dan mohon ampun. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Allah berfirman, al-insanu ma'alul khoto wa nisyan. Sungguhnya manusia itu adalah tempat salah, lalai, dan ya luput ya, tempat salahnya dan kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan kecuali Rasul, karena Rasul punya sifat maktum, artinya sifat yang tidak punya dosa, bersih. Jadi andai kata Rasul itu punya gagasan yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah mengingatkan lewat Jibril untuk tidak dijalankan, sehingga jadi betul-betul makhluk yang mukhlisina lahuddin, yang ikhlas semata-mata hanya menjalankan agama Allah. Di dalam Al-Quran, sambil menunggu beliau kok biasanya kasih agak terlambat. Memang tempatnya jauh sekali ya, Banteran tapi Banteran Terusuk. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, yang sukses, inilah dasarnya adalah hendaknya kamu, hendaknya wal takum minkum, hendaknya kamu atau di antara kamu, wal takum minkum ummatun, satu umat atau sekelompok, satu golongan yang ya'muruna bil ma'ruf, yang selalu senantiasa ngajak-ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memberitahu kepada orang untuk tidak menjalankan kemungkaran atau kedoliman. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah termasuk golongan orang yang mukhlis, yaitu orang yang bahagia. Nah, jadi artinya mengajak orang atau disebut dengan dakwah, atau dakwah itu ya mengajak ya, atau kalau tabligh itu adalah menyampaikan. Mengajak itu dalam surat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Namal apa ya? Al-Namal ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi cara kita untuk mengajak orang berbuat kebaikan dan memberitahu orang untuk tidak melakukan kemungkaran, maka caranya adalah ud'u, ajaklah mereka, artinya masyarakat, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu apa? Yaitu agama. Agama itu apa? Al-Quran. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ragu-ragu isinya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau orang Islam kemudian tidak mengikuti Al-Quran, itu tidak akan digolongkan sebagai orang yang mukmin. Ya. Saya kemarin atau tadi malam ada YouTube yang begini. Jadi dia mempermasalahkan masalah bid'ah. Jadi bid'ah itu katanya kan ditolak oleh Rasul. Bagaimana kalau sekarang kita mempelajari tajwid, nahwu, tahsin, itu kan bid'ah, itu keliru itu namanya. Ya itu namanya gitu. Jadi itu kan bukan bid'ah yang dilarang, artinya kondisional. Pada waktu itu memang yang penting dari Rasul membaca langsung. Nah sekarang kita ini kan
bukan orang Arab, bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, sehingga lidahnya beda lah. Maka para ulama menyusun ada tajwid, kemudian ada nahwu, sorof dan sebagainya. Yang saya sendiri atau kita kebanyakan tidak bisa, kecuali kalau mereka itu berkecimpung di pondok, itu baru bisa ngerti namanya pelajaran nahwu, sorof sebagainya. Jadi Allah berfirman surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika, ajarlah mereka itu orang banyak manusia, ila sabili, ke jalan rabbika Tuhan. Nah, jalannya Tuhan apa? Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa ya? Agama, ya Al-Quran. Agamanya Al-Quran. Jadi kalau kita beragama tidak berdasarkan Al-Quran, ya belum termasuk sebagai orang yang lurus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau mereka berdialog, berdebat, atau istilahnya saling tukar pikir, wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Andai kata kita menjawab tentang sanggahan-sanggahan itu juga wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Suka dijawab dengan cara yang ahsan, yang baik. Yang baik artinya bukan berarti kita harus meniadakan dalil, tetap ada dalil, hanya penyampaiannya yang seperti misalnya ada orang tanya, yang dikatakan mendolimi itu seperti apa? Mendolimi itu membuat aniaya. Mendolimi itu bisa mendolimi diri sendiri, bisa mendolimi orang lain. Bagaimana kalau mendolimi diri sendiri? Ya kita minum arak atau minuman keras, itu mendolimi diri kita. Kenapa? Dengan minum itu nanti organ kita akan mengalami kerusakan. Merokok itu juga mendolimi. Karena dengan merokok itu maka paru-paru kita akan menjadi rusak sebagainya. Itu kita masuk ke diri sendiri. Nah, oleh karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Kalau kita menjawab, kita adu argumentasi juga dengan ahsan, dengan cara yang baik. Kembali kepada firman Allah yang 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ajaklah mereka orang-orang, ya, hendaknya kamu mengajak orang-orang, wal takum minkum, di antara kamu, yad'una, wal takum minkum, ya wal takum minkum, wal takum minkum. Jadi kamu sekalian menjadi orang yang harus pandai mengajak orang lain. Jadi tugas kita di samping kita melaksanakan, juga kita harus mengajak orang lain. Maka dalam ayat yang lain dinyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Jadi pertama secara individu kita, seorang laki-laki pertama sendirinya di tempat diri jadi orang yang iman. Nah, kemudian setelah dirinya iman, punya istri, istrinya bagaimana caranya, sholatnya, ibadahnya, itu kewajiban laki-laki. Jadi kulukun rongin mas'ulun kan rongiati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya pemimpin. Suami mimpin istri. Jadi jangan sampai kita punya istri, isinya ibadahnya seenaknya, subuhan ndak mau, ngaji ndak mau, yang penting dunia saja. Kalau dunia saja kan peristiwa Jakarta itu kan bisa kita lihat. Yang namanya jam tangan harganya 11 miliar. Ya. 11 miliar kok jam tangan tok gitu ya. Itu tapi kan hancur, ya, namanya jelek ke dunia. Nah, jadi kita harus betul-betul memikirkan bukan hanya sekedar kebahagiaan dunia, tapi yang penting kebahagiaan akhirat.
Dunia kan hanya fana, sementara. Maka dalam surat Al-Qasas itu dulu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtahi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaknya kamu sekalian mempersiapkan diri untuk kampung akhirat, perumahan kampung akhirat. Kampung akhirat itu apa? Surga. Surga. Nah, caranya persiapan apa? Itu tadi dengan ku'afusakum, jagalah diri kita, wa ahlikum dan keluarganya, ku'afusakum wa ahlikum naron, dari siksa api neraka. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu, ya kita tidak akan mempunyai harapan di akhirat. Dan kebanyakan kita pada umumnya, manusia pada umumnya, dunia itu dikejar, akhirat ya gampang banget tua. Setelah tua malah loyo, arep maring kamar mandi be perkasa, arep kudu kedinginan, macam-macam lah alasannya. Jadi kalau sudah tua kan Allah mengatakan, kalau kamu kan kembalikan seperti semula, seperti muda dalam surat Yasin 8, maka kamu akan mengalami seperti bayi lagi. Bayi keregalannya kurang, kemauannya kurang, pendengarnya kurang, penglihatannya kurang, sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita mumpung masih ada kesehatan, ada kesempatan, fisik masih sehat, makan masih normal, tidur masih normal, jalan masih normal. Kita bukan hanya dunia saja, tapi wabtahi fima ataqallahu darul akhirah. Kita persiapkan diri, kejarlah kehidupan akhirat ya. Tapi bukan hanya sekedar akhir saja. Allah nyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu tidak lupa kepada dunia. Akhirat dikejar, dunia juga diingat. Jangan sampai kita karena memahami ayat ini secara parsial, Allah yang penting kan akhirat, dunia tidak, sehingga dunia tidak mikir pendidikan anak, kesejahteraan istri, kesejahteraan anak, tidak dipikirkan, itu salah. Itu dipikirkan, tapi akhirat juga dipikirkan. Dalam arti kata kadang-kadang ada yang mengatakan 50% dunia, 50% akhirat. Itu bisa saja. Tapi kalau sudah umurnya sudah semakin tua ya, paling tidak 70-80% akhirat, 30-20% dunia. Nah, di dalam ayat ini yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naron, ajaklah dirimu sendiri, ku jagalah dirimu sendiri dari apa? Dari sisa neraka, dari keperbuatan maksiat, dari kedoliman sebagainya. Karena apa? Karena yang namanya setan itu kan sudah dikutuk oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Anda bisa membaca surat Al-A'raf dari mulai ayat 9 itu kisahnya jin yang menjadi setan, jadi iblis. Karena mereka tidak mau sujud kepada Adam, sujud dalam arti menghormatkan. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Tatkala Allah berfirman, "Hei malaikat sujud." Pada waktu jin atau iblis itu masih di golongan malaikat. "Hei malaikat, sujudlah kamu kepada Adam." Maka malaikat sujud ila iblis, kecuali iblis. Aba, sombong, ya. Aba enggan, takabbar, sombong, senggan, sombong. Nah, jadi kita kalau akan ngaji ya ogah-ogahan, kita akan sholat ya ogah-ogahan, ya itu termasuk aba. Ogah-ogahan itu berarti artinya sungkan. Lalu akhirnya jadi aba wastakbar, jadi orang yang sombong, artinya menentang. Sombong artinya apa? Mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau Abu Wastakbar menyatakan dalam ayat itu wa kana minal kafirin. Itu termasuk orang yang kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu artinya menolak. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini kalau disebut kafir tidak mau, maunya yang non muslim. Kafir itu ada bahasa Al-Quran. Kafir itu adalah menolak, menutup. Diibaratkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kafir itu adalah seperti hanya pak petani nanam biji-bijian, kacang, jagung. Nah, kemudian pada waktu ditutup, kafir, kufur. Tapi setelah jaringnya meletek, dibuka, itu sudah mulai terbuka. Nah, jadi kafir itu adalah tertutup. Tertutup apa? Hatinya. Tertutup imannya. Tertutup kebenarannya. Yang ada adalah kejahatan, kemungkaran, sebagainya. Nah, oleh karena itu kita apalagi di sekarang ini sudah disebut dengan akhir zamannya. Waktu kelihatannya cepat sekali. Kita kemarin baru bilang kemarin, sekarang sudah sore, besok pagi sudah cepat sekali. Waktunya sangat cepat. Nah, para ulama banyak mengatakan ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman itu banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian, macam-macam ujiannya. Ya seperti peristiwa kemarin pun juga termasuk ujian. Ya, kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita sebagai orang yang beriman senantiasa harus yakin bahwa kebenaran itu adalah satu hal yang wajib harus kita tegakkan. Sehingga kembali ke ayat pertama, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Ayat inilah yang dijadikan pedoman bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan satu organisasi yang namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu landasan Al-Quran mengambil dari pertama ayat surat Ali Imran ayat 104. Kalau kita bisa melaksanakan Ali Imran 104 itu dijamin oleh Allah ayat 110. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sungguh kamu itu akan menjadi orang yang baik ya, karena kamu berbuat kebaikan, beriman, meninggalkan kemungkaran, menjauhkan dari kemaksiatan sebagainya, itu menjadi orang yang terbaik. Jadi kalau saya baca dalam tafsir itu adalah ayat ini juga berkaitannya dengan pada saat kaum jahiliyah. Jahiliyah kemudian Allah menurunkan wahyu lewat Rasulullah. Sebagian ada yang beriman, itu yang dinyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat. Nah, kita yang sudah di alam yang bukan jahiliyah, apalagi sekarang dikatakan alam modern, kita segala apa tinggal mencet saja kita bisa melihat, bisa ketemu. Ya, bagi yang pinter dalam mengaplikasi HP itu harus kepengen dasar apa bisa. Tekan mencari alamat orang dulu bisa. Punya teman yang dulu ketemu sekarang lama tidak ketemu diambil dari HP itu bisa. Kalau bisa mengoperasikan. Tapi kalau seperti saya adalah apa yang penting bisa ke WA, YouTube gitu. Karena kondisi ilmu teknologinya orang apa dengan orang tidak bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Namun paling tidak sangat ketinggalan. Jadi mari ini sampai ini belum datang. Tempatnya jauh sekali. Ya memang tempatnya Ustadz Susanto itu jauh sekali. Kita ke sana tuh betul-betul telusup gitu. Itu saya tanya-tanya. Ya memang maunya di situ ya, tapi betul-betul luar biasa jauhnya. Masuk Panteran, masuk telusup lagi. Nah, oleh karena itu mari ibu bapak yang kami walaupun beliau tidak hadir ya, kita watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam ingat-ingatan dalam kesabaran.
Jadi Ali Imran 104 akan dijamin menjadi Ali Imran 110. Caranya adalah An-Nahl 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu adalah merupakan pedoman bagaimana cara kita mengajak pada orang untuk andai kata kita sudah mencoba mengajak, ya, kita mengadakan pengajian, diundang saja pengajian, undangan terus gitu. Jadi orang diundang jadi orang ngerti, diundang jadi undangan terusnya. Sudah diundang, kita diberi ceramah, diberi penjelasan, tapi kok tidak mau? Nah, itu yang disebut orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang menolak. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang seperti itu, kita bisa mencermati firman Allah surat Al-Asr. Karena kita hidup itu adalah berkaitan dengan masa di alam rahim, bayi, kanak-kanak, remaja, orang tua, alam dunia, alam kubur, akhirat. Maka Allah berfirman wal asr, demi waktu. Ya, waktu kapan apa saja. Waktu kita senggang, waktu kita sibuk, waktu kita masih muda, waktu kita masih pacaran, waktu kita sudah punya anak, waktu kita punya cucu, waktu kita punya bujuk sebagai waktu. Nah, tapi kesemuanya itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berlandaskan pada firman Allah, pada sunnah Rasul, pada Al-Quran dan Al-Hadis, maka dinyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Rugi. Contohnya saja gampang begini. Misal ibu punya putra 4 atau 3. Di dalam memberikan pelajaran apa mendidik sama, sekolah sama, tapi ada yang rajin, ada yang sangat rajin, ada yang bolot. Yang bolot alasannya lah yang mumpung masih muda. Yang rajin ya memang mumpung masih muda, sama-sama berbeda. Tapi kira-kira 10 tahun, 15 tahun kemudian dari 3 anak itu akan berbeda kejadiannya. Yang rajin, pinter, mungkin bisa menjadi pejabat. Yang setengah-setengah ya jadi pejabat tapi juga pegawai, tapi juga tidak begitu seperti yang pertama. Yang ketiga baru menyesal. Ini contoh yang paling gampang. Jadi kalau kita di dunia itu sendirian, artinya tidak sengkut di dalam ibadah, itu termasuk innal insana lafi khusr. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak rugi? Innal insana lafi khusr, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi itu yang aman, iman. Yang iman itu gimana? Iman itu mesti harus wa amilus sholihat. Ada orang saya percaya pada Tuhan, yakin ada Tuhan satu, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah beramal, ya neraka. Tapi sebaliknya dia amal, banyak ibadah, tapi tidak yakin kepada Allah, ibadahnya tidak pakai dasar, tetap neraka. Jadi amanu wa amilu sholihat, iman dan beramal soleh. Nah, iman beramal soleh itu ada petunjuk dalam surat Al-Baqarah, hudalil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Itu Al-Quran ini. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, ya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi kita sebenarnya hidup sudah diberikan jalan, sudah diberikan pedoman untuk menjadi orang yang bahagia fi dunya wal akhirah. Illal ladzina amanu, kemudian wa ngamilus sholihat, iman dan amal soleh. Amal soleh tidak iman ya tidak bisa. Iman tidak amal soleh ya. Di dalam saya membaca di salah satu hadis yang begini. Ada seorang sahabat Nabi yang mengadu pada Rasul. Ya Rasul,
si fulan orang kaya, dia bisa sedekah, dia bisa haji, dia bisa jihad, bisa macam-macam lah. Saya ini orang miskin, fisiknya lemah, tidak bisa berjihad, akan korban amal, tidak punya apa-apa. Lalu Rasul jawabnya apa? Rasulullah di akademik itu tersenyum. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu juga ada lahan untuk beramal, yaitu dengan membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, itu juga termasuk amal. Istighfar juga amal, senyum juga amal, berbuat baik kepada sesama juga amal. Jadi yang dikatakan amal itu kalau memang tidak punya dengan cara gitu. Tapi kalau yang punya, ya, yang punya, kok kemudian tidak amal, itu yang kena hisab. Misal ada anjuran, ayo kita isi kaleng 2000 per 1000 tiap pagi misalnya. Ada yang rajin, ada yang tidak. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Yang punya tapi tidak mau, nanti pada satu saat itu akan mengalami kerugian. Kenapa? Andai kata secara harfiah saja, kita menabung 2000 dalam 10 tahun, berapa jumlahnya? Bukan untuk amal, ditabung sendiri. 10 tahun misalnya, dibuka mungkin sekian juta. Lah yang tidak beramal 10 tahun, nyeblong, tidak ada harapan apa-apa. Ini secara harfiah diri. Nah kalau di akhirat lebih dari itu. Bukan hanya sekian, tapi dilipat gandakan 10, 20 dan bahkan mayasa, sesuai dengan kehendak Allah. Kapanpun, berapapun yang dikehendaki Allah itu bisa. Nah, jadi kehidupan kita mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita layak memberikan sepisan. Yang penting mangan ya seenaknya. Saya dulu punya teman itu, supir itu. Itu kalau ke warung mumpung masih sehat, makan seboyanya gitu. Ya memang benar gitu ya. Tapi kalau makan tidak saat tidak pakai aturan, jajan di warung, ya lamun makanan itu bersih ya, tidak ada kuman sebagainya. Tapi kalau ada kan akibatnya fisik akan jadi korban. Nah, jadi jangan sampai kita aji mumpung masih urip, mumpung masih sehat, kita makan seenaknya. Allah mengatakan bakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumnya, dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi walaupun kita lagi sehat, ya makan saja. Nah, mudah-mudahan kita yang sering mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, lebih-lebih dibantu dengan membuka YouTube di WA, ada beberapa nasihat, kita insya Allah akan menjadi orang yang tidak rugi, ya. Tidak termasuk orang yang ilal ladina amanu, bukan jadi orang yang wal ngasri ilal insana lafi husrin. Tidak termasuk orang yang rugi, tapi termasuk orang yang mengambil solihat, beramal soleh. Nah, mudah-mudahan dengan amal soleh kita yang sedikit demi sedikit, walaupun tidak banyak, tapi dengan keikhlasan, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita, tabanas kita, bekal kita. Sebab nanti pada saat kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang akan menolong kita. Rasulullah dalam salah satu dinyatakan bahwa manusia itu pada saat meninggal dunia itu diantar oleh 3 kelompok. Setelah kita dimakamkan, 2 kelompok itu akan kembali, 1 kelompok itu akan mengikuti si mayit. Para sahabat tanya, siapa tuh ya Rasul yang 2 kelompok itu? Yang 2 kelompok itu adalah saudara dan harta benda. Jadi suami istri yang pada waktu masih pacaran sehidup semati bilangnya gitu. Tapi suaminya mati, ya istrinya tidak mau mati.
Istrinya mati, suaminya tidak mau mati. Seperti saya ini ya, istrinya mati tapi juga tidak mau mati, maunya bisa hidup yang lama. Nah, itu dah. Jadi keluarga itu akan pulang, harta benda juga akan pulang. Nah, yang satu lah yang akan menunggu itu amal. Di dalam salah satu hadis dinyatakan sholat kita yang benar, amal kita yang benar itu akan menjadi makhluk nunggu pada waktu di kuburan, dalam kubur itu di atas kepala. Pada saat malaikat mungkar wa nakir itu bertanya, maka malaikat itu amal kita yang menjawab. Amal kan ada kita akan disisa, amal kita yang jawab. Jangan, ini orang yang baik, sholatnya baik, amalnya baik sebagainya. Jadi kita ibadah, sholat, amal itu adalah merupakan alat untuk menyelamatkan kita di akhirat. Jadi dunia juga bisa menyelamatkan, artinya mungkin dianggap orang yang dermawan sebagainya. Tapi bukan itu, yang penting adalah di akhirat. Karena nanti di akhirat itu adalah satu hal yang tidak ada yang bisa menolong kecuali dari amal-amal kita. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia tidak punya amal. Amalnya apa? Ya apa saja yang kita punya. Sedekah semampunya, memberikan bantuan pada fakir miskin. Kita dapat rezeki, ambil sebagian untuk infak. Kalau umpamanya rezekinya banyak, diambil satu zakat 1/40 atau 2,5%. Jadi kalau kita 1 juta, 2,5% itu berapa? 2.500 oh ya. 2.000. 1 juta 25.000. 25.000. Kalau 1 juta, jadi kalau 1.000 ya selawe perak. Itu kan kecilnya, tapi itu kadang-kadang sayang eman-eman. Loh 25.000. Padahal itu nantinya akan ketemu dengan kita. Jadi memang setan itu selalu begitu. Jangan di dalam rayuan setan begini. Kalau orang akan jihad, kamu akan jihad nanti mati. Kemudian kalau kamu mati, istrinya dikawin orang lain, hartanya dibagi-bagi. Kemudian kalau kamu menjadi mu'alaf, kamu kan seperti kuda yang berjalan yang tidak punya arah. Jangan mau kamu jadi orang mu'alaf, penyakit non-Islam. Kalau orang yang mau beramal, jangan kau beramal. Masa harta benda mencarinya sulit-sulit kau diberikan? Itu setan. Ya. Nah, setan itu membisikkan dalam hati kita. Dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa Rabbi a'udzubika min haya hurur. Jadi ibu bapak ini kami menunggu beliau sampai akhirnya ternyata tidak hadir. Mungkin yang mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada masalah. Tapi yang penting marilah apapun yang panjenengan dengarkan dari saya, kalau memang itu ada baiknya ya diambil, kalau memang tidak ada baiknya ya dibuang. Karena kita tanpa ada satu konsep, tanpa ada satu awalan, hanya apa yang keluar dari hati sanubari kita omongkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak menyinggung perasaan ibu bapak. Jadi kalau memang tersinggung, saya malah terima kasih. Kenapa terima kasih? Jadi saya kalau menyampaikan sesuatu ceramah misalnya atau tausiah kok yang diceramai tersinggung, saya terima kasih. Loh kenapa terima kasih? Ibaratnya seperti ini sering saya gambarkan. Kalau panjenengan itu sakit, datang ke dokter, punya sakit tangan. Kemudian, dok saya ini tangannya sakit. Kenapa nih kepleng? Tidak bisa gerak. Nah dokter kan coba dipijit. Aduh sakit ya. Ini masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Tapi kalau dipijit kok tenang-tenang saja, berarti sudah tidak harapan. Jadi panjenengan kalau kita menyampaikan kalau sakit hatinya berarti ada harapan. Artinya berpikir. Tapi kalau tenang-tenang saja lebih yang ngantuk saja, ya sudah tidak ada harapannya. Nah,
mudah-mudahan maafnya karena ini sudah sampai adat dan juga kita sambil mencari makalah materi dari sana sini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.